Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Hukum Taurat itu kudus. Mari kita berdoa. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk memahami akan kebenaran firman dan menerima dengan hati yang terbuka akan kebenaran firman saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Roma 7 ayat 12. Firman Tuhan berkata, "Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik." Saudaraku, karena hukum Allah itu sempurna adanya, setiap perubahan daripadanya adalah jahat. Orang-orang yang tidak menuruti hukum Allah dan mengajar orang berbuat yang sama dihukum oleh Kristus. Kehidupan penurutan juru selamat memenuhi tuntutan hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum itu dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia dan menunjukkan keluhuran tabiat sehingga penurutan dipertumbuhkan. Barang siapa yang menurut sama seperti penurutannya, menyatakan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Sebaliknya, barang siapa yang melanggar hukum Allah berarti membantu pernyataan iblis bahwa hukum itu tidak adil dan tidak dapat dituruti. Dengan demikian mereka menguatkan penipuan pembohong besar itu dan melemparkan hinaan atas Allah. Mereka itu adalah anak-anak si jahat yang pertama-tama melawan hukum Allah. Memperkenankan mereka masuk surga berarti membawa masuk kembali unsur perpecahan dan pemberontakan dan membahayakan kesejahteraan semesta alam. Tidak seorang pun yang akan masuk kerajaan itu yang sengaja melanggar salah satu asas hukum Allah. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk surga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahiriah dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam mengadakan upacara-upacara. Kehidupan mereka tidak senonoh dan hina. Apa yang disebut kebenaran mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Penipuan yang terbesar pikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia, satu pengetahuan teoritis saja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan, loba, dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling beragama di dunia, tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Alfa dan Omega jilid 5. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat yang indah ini dipaparkan di tengah-tengah kami akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami untuk membuka hati kami untuk menerima kebenaran ini, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau berkarya bagi-Mu hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyembah Engkau, kami juga menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Bapa, tolonglah kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah semua boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu.
Engkau tetap lindungi anak-anak Tuhan. Engkau tetap pagari umat-umat Tuhan. Biarlah mereka selalu diberkati dengan sukacita yang melimpah dari sorga. Apapun yang akan mereka lakukan, apapun yang mereka akan alami hari ini, pertolongan-Mu pasti menjadi bagian kami. Karena kami menyerahkan total seluruh hidup kami hanya di bawah kuasa-Mu. Ini doa dan permohonan kami, yang kami bawa dan alaskan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.